Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil muwaffiqi lil ula hamdan yuwafi birrahul mutakamila. Summa salatu ala rasulil mustafa wal ali ma'sahbin wa tubba'in wila. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana bi futuhil 'arifin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wa nawwir qulubana binuril ilmi ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wad du'a ilal huda wad dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, insyaallah teman-teman semuanya kita lanjutkan lagi kajian kitab Durusil Balaghah. Wa khairu ma naftatihu bihi darsana qiraatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada hari ini kita masuk ke bab ketiga ya dari ilmu ma'ani, yaitu at-taqdim wa ta'khir ya. Insyaallah kita selesaikan bab taqdim wa ta'khir ini, dan kalau masih ada waktu kita masuk sedikit ke bab keempat tentang at-ta'rif wa tankir ya. Dari awal ana sebutkan bahwa Durusul Balaghah, kitab ini itu memang fokus ya, lebih fokus ke ilmu ma'ani, maka bab-babnya itu panjang ya, pembahasannya lumayan panjang. Tapi kalau udah selesai pembahasan ilmu ma'ani, ilmu bayan nanti akan ringan ya. Ilmu badi pun kurang lebih sama. Ilmu bayan itu insya Allah kita bisa selesaikan dalam 2 pertemuan. Kemudian ilmu badi selesai 3 pertemuan insya Allah ya. Jadi untuk bayan dan badi saja itu 5 pertemuan insya Allah tersisa. Kemudian untuk ma'ani ya kita berjalan ya, mungkin kurang lebih sekitaran 5 lah pertemuan lagi insya Allah. Jadi kalau di total mungkin 10 pertemuan lagi insya Allah kita bisa hatamkan kitab Durusil Balaghah ini. Baik teman-teman semuanya, sempat disinggung kemarin tentang insya tolabi yang khususnya nida. Kenapa kemudian yang mana definisi nida kemarin kan apa? Tolabul iqbal ya, biadatin nida misalkan gitu ya, biadatin nida, terus biadatin nida naba mana ba'dahu. Nah, kemudian pertanyaannya adalah kenapa kemudian nida yang mana dia menggunakan huruf nida yang menggantikan lafad ad'u yang merupakan fi'il mudhari, sedangkan fi'il mudhari tidak memiliki makna tolab, tapi kenapa kemudian nida ini dimasukkan kepada insya tolabi? Itu kan ya pertanyaannya. Ada dari Banin yang bisa jawab? Rid belum bertemu? Banat? Gimana? Coba jelaskan. Silakan. Terus kalau dilihat sebelumnya bahwa hukum dari itu sendiri itu termasuk insya qalabiyah. Adapun fi'il mudhari termasuk hukumnya itu qadariyah, yang tidak memiliki qalabiyah. Terus di sini salah satunya saya mengambil contoh ya, termasuk adalah tidak, yaitu sendiri itu memiliki makna insya qalabiyah. Tetapi di sini terjadi kontras antara makna, yakni yaitu sendiri menentukan makna ada, sedangkan ada adalah fi'il mudhari yang berarti qadariyah. Kalau ya dari menurut yang setelah saya pelajari, bisa dilihat dari 2 sisi. Yang pertama itu maknanya, makna ada makna dalam ada itu, yaitu dengan khabar dan lafaz wa musyaddah makna, yakni
talab wa fi'lin aw maqsin wa amrin wa adab. Yaitu terdapat suatu kata di sini seperti kata kerja bermakna adau, tetapi di situ qadariyah tetapi memiliki makna qadariyah ini yakni insya'iyah qadariyah. Berarti intinya khobariyatun lafdhan insya'iyatun ma'nan. Dari mana dapatnya itu? Keterangannya bahwa ad'u dalam itu nida khobariyatun lafdhan insya'iyatun ma'nan. Saya sendiri nanya Ke siapa? Orang tua. teman-teman. Aduh, syukran. Aduh, hadiahnya mana itu Sadiki? Nanti ditagih ya. Baik. Dilihat dari sisi itu mungkin boleh juga, tapi ada jawaban yang lebih tepat. Apa itu? Coba, ketika kita manggil seseorang, itu luzumiyahnya, makna luzumnya apa kira-kira? Suruh ngadep kita kan? Sini. Ya, Nah, maksudnya suruh ke sini kan? Nah, jadi kalau gampangnya bahwa ketika makna ad'u itu kita lihat dari sisi tolabnya mana? Dari sisi makna luzumnya, iltizamnya. Kita tahu dalam dalalah itu kan ada dalalah iltizam kan? Nah, dalalatul lafzi ala ma wafaqah yad'unaha dalalatal mutabaqah wa juz'ihi tadammunan wa ma lazim fahuwa iltizamun in bi'aqlin iltuzim. Nah, ketika ad'u ya fi'il mudhari tapi makna iltizamnya, makna luzumnya adalah aqbil. Ya, udah gitu aja gampangnya. Ya, itu jawaban yang lebih simpel. Tapi untuk misalkan khobariyatun lafdhan insya'iyatun ma'nan ya insyaallah bisa dibenarkan juga. Ya, tapi kalau antum nanti baca kitab-kitab yang misalkan mutawwal dan seterusnya, itu nanti jawabannya adalah karena ad'u tersebut kenapa dilihat dari mana dia bisa masuk insya talabi? Dilihat karena makna iltizamnya adalah akbil. Ya, ketika manggil orang kan kurang lebih kita suruh datang gitu dia ya, gitu. Baik. Selanjutnya ya, sebelum kita masuk ke bab ketiga takdim takhir, kita sempat singgung anwa'ul hadzaf karena kemarin kita bahas adzikr wal hadzaf, bahwa di dalam al-itqan ya ada 4 macam hadzaf yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti. Cuma untuk pembahasan hadzful musnad atau hadzful musnad ilaih itu masuk ke yang keempat, al-ikhtizal. Ya, al-ikhtizal ini penghapusan yang lebih umum, termasuk ke dalamnya hadzful musnad, zikrul musnad, hadzful musnad ilaih dan seterusnya. Kita bahas dengan cepat aja. Yang pertama, hadzaf yang dinamakan iqtita itu adalah hadzfu ba'dil huruf. Ya, hadzfu ba'dil huruf. Iqtita yang dimaksud adalah menghapus sebagian huruf. Contohnya seperti qauluhu ta'ala wamsahu biru'usikum. Wamsahu biru'usikum. Oke, masaha yamsahu fi'il muta'addi atau fi'il lazim? Fi'il muta'addi. Nah, tapi kenapa di sini perlu kepada huruf jar untuk menta'diyahkan fi'il muta'addi? Maka di sini Imam Suyuti menggolongkan kepada ini merupakan contoh iqtita. Ba di sini itu berasal dari lafaz ba'du. Jadi asalnya wamsahu ba'da ru'usikum. Wamsahu ba'da ru'usikum, yang ini dijadikan istinbatnya oleh Imam Syafi'i bahwa membasuh, mengusap mengusap rambut itu cuma sebagiannya udah cukup. Karena asal wamsahu bi ru'usikum itu adalah wamsahu ba'da ru'usikum. Kemudian ain dan dodnya dihapus, tersisa baknya, kemudian dibaca wamsahu bi ru'usikum. Itu namanya apa? Iqtita. Kemudian selanjutnya ada yang namanya al-iktifa. Apa itu al-iktifa? An yaqtadiyal maqamu syai'aini. An yaqtadiyal maqamu syai'aini bainahuma talazumun.
wa tarabutun. Bainahuma talazumun wa tarabut. Fayaktafi bi ahadihima anil akhar. Iktifa adalah kondisi makom kalamnya atau siak kalamnya itu menghendaki harus ada dua hal. Menghendaki apa? Ada dua hal. Nah, dua hal ini keduanya memiliki keterikatan, ya. Ya, keduanya dua hal ini memiliki keterikatan. Satu sama lain saling bersinggungan lah. Akan tetapi dicukupkan menyebutkan salah satunya sehingga tidak perlu disebutkan yang lainnya lagi. Contoh misalkan, kita ambil contoh biyadikal khair. Biyadikal khair. Kebaikan dan keburukan itu semuanya dari Allah kan? Tapi kenapa di dalam Al-Quran disebutkannya biyadikal khair doang? Padahal makomnya, kondisinya bahwa kita tahu kebaikan dan keburukan semuanya dari Allah. Menghendaki harusnya ada lafaz asyarr. Biyadikal khairu wasyarru. Yang mana keduanya antara al-khair dan syarr ini kan ada talazum. Talazum tadad, ya. Ada talazum apa? Tadad. Kebaikan adalah lawannya keburukan. Tapi dicukupkan menyebutkan satu saja, yaitu al-khair. Karena orang ketika udah menyebutkan kebaikan itu pasti ada bayangan gambaran keburukan. Jadi dicukupkan satu saja, biyadikal khair, sehingga dihapus lafaz asyarr. Salah satunya adalah agar bentuk ta'aduban kita tidak menisbatkan keburukan langsung kepada apa? Kepada Allah. Gitu ya. Syukran. Baik, selanjutnya ada namanya apa? Al-ihtibak. Al-ihtibak. Apa itu al-ihtibak? Al-ihtibak adalah an yuhdhaf minal awal ma uthbita nadhiruhu fis tsani wa minas tsani ma uthbita nadhiruhu fil awal. Oke, sebelum yang ketiga ihtibak. Kalau yang ini kita gampang ya, dia hanya menghapus sebagian huruf saja, dan contohnya banyak juga di dalam Al-Qur'an, cuma kita cukupkan di sini aja, wamsahu birusikum. Di sana asalnya adalah wamsahu ba'da ruusikum fi ahadil aqwal. Yang kedua, yang tadi itu ya, kondisinya menghendaki dua kata, ya, yang mana kedua kata tersebut ada keterikatan, ada hubungan, tapi cukup menyebutkan satu saja. Karena ketika menyebutkan satu itu, kita udah tahu satunya lagi. Nah, ini iktifa. Gampang insya Allah ya. Oke. Selanjutnya ada ihtibak. Oke. Ihtibak itu an yuhzafa minal awwali ma usbita nadhiruhu fis tsani wa minasani ma usbita nadhiruhu fil awwal. Ikhtizal adalah menghapus dari kalam pertama. Menghapus apa? An yuhdzafa minal awwal, ya. Ihtibak itu adalah menghapus dari kalam pertama suatu kata, ya. Ya, suatu lafaz yang ditetapkan ada lawannya di kalam kedua. Jadi nanti ada dua kalam. Dari kalam pertama ada yang dihapus. Kalam yang dihapus ini atau lafaz yang dihapus ini udah ditetapkan lawannya ada di kalam kedua. Kemudian di kalam kedua kita menghapus suatu lafaz yang sudah ditetapkan lawannya ada di pertama. Ya. Ini agak ribet apanya definisinya. Cuma kita akan tahu dan mudah ketika memberikan contoh. Contoh misalkan. Contohnya apa? Wa adkhil yadaka, pakai waw enggak? Wa adkhil yadaka pakai ya? Dalam Al-Qur'an wa adkhil yadaka fi jaybika, pakai waw ya? Pakai waw enggak?
Wa adkhil yadaka. Wa adkhil yadaka fi jaybik. Wa adkhil yadaka fi jaybik. Wa adkhil yadaka fi jaybik. Ini kalam pertama. Ya, pakai yang itu aja. Bisa. Cek. Baik. Wa adkhil yadaka fi jaybik. Di sini kalam pertama. Kemudian kalam keduanya, takhruj bayda'a min ghairi su. Takhruj bayda'a. Sampai situ aja. Jadi di sini ada dua kalam. Kalam pertama, wa adkhil yadaka fi jaybik. Kalam kedua, takhruj bayda'a. Tadi katanya dari kalam pertama ada yang dihapus. Yang mana kalam yang dihapusnya ini merupakan lawan dari kalam yang kedua. Di sini ada lafadz bayda. Lawannya adalah ghairu bayda. Wa adkhil yadaka. Jadi kan Nabi Musa disuruh untuk memasukkan tangannya ke sakunya kan? Ketika masukkan tangannya ke saku, tangannya udah berwarna putih terang nggak? Belum. Berarti lawannya ghair bayda. Wa adkhil yadaka ghair bayda. Waktu dimasukkan belum putih. Ghair bayda, belum terang benderang. Wa adkhil yadaka ghair bayda fi jaybik. Jadi ada yang dihapus, yaitu lafaz ghair bayda. Yang mana lafaz ghair bayda ini nadhiru bayda, lawan dari putih. Kemudian di kalam kedua juga katanya ada yang dihapus. Wa minasani. Dari kalam kedua ada yang dihapus. Yang dihapusnya itu lawan dari kalam yang pertama, yaitu lafaz adkhil. Lawan lafaz adkhil apa? Akhrij, keluarkan. Nah, kan ketika Nabi Musa memasukkan tangannya yang belum putih ke sakunya, gimana orang mau tahu tangannya udah berterang benderang? Keluarkan dulu kan? Keluarkan dulu, baru tangannya takhruj bayda. Berarti di sini ada lafaz yang dihapus, yaitu akhrij. Akhrij takhruj bayda. Keluarkanlah atau akhrijha. Akhrijha, keluarkanlah tangan itu, baru ketika keluar tangannya putih mengkilap, gitu ya. Nah, ini maksud daripada ihtibab. Jadi dari kalam pertama ada yang dihapus, lafadznya itu adalah lawan dari lafadz yang kedua, dari kalam kedua, dan dari yang kedua juga ada yang dihapus, yang mana lafadznya itu lawan dari kalam yang pertama. Itu ya, itu namanya apa? Ihtibab. Yang paling banyak itu adalah ikhtizal. Karena ikhtizal ini menghapus secara umum, bisa menghapus isim, menghapus fiil, menghapus huruf. Ya, misalkan menghapus isim yang dia dalam kondisi mudhaf. Was'al ahlal qaryah. Kemudian lafaz ahla yang mana dia merupakan mudhaf ilaih dan posisinya menjadi maf'ul bih dihapus. Kemudian mudhaf ilaihnya menempati tempatnya mudhaf. Jadi was'alil qaryatal lati kudna fiha wal 'iral lati aqbalna fiha. Jadi ikhtizal ini lebih umum. Ya, banyak pembagiannya ikhtizal itu. Termasuk di dalamnya adalah zikrul musnad ilaih, hadful musnad ilaih, zikrul musnad, hadful musnad, dan seterusnya. Nah, ini pembahasan yang sempat kita singgung kemarin di bab az-zikru wal hadfu. Tamam? Oke, sekarang kita ingin masuk ke bab ketiga, yaitu at-taqdim wa ta'khir. Sebelum kita baca takdim takhir, kalau pembahasan di dalam kitab itu hanya menyinggung alasan, ya, kenapa ada ditakdimkan kalam dan diakhirkan kalam, itu ya. Cuma di sini kita ingin tahu takdim takhir itu ada dua macam, ya. Takdim takhir itu ada dua macam, ada at-taqdim la ala niyati takhir, ada at-taqdim ala niyati takhir. Jadi ada lafaz yang diawalkan, ada yang diakhirkan, gitu ya. Kemudian yang pertama dulu, ada kalanya takdim
Ketika mentakdimkan kalam berarti kan ada ada kalam yang diakhirkan kan? Ya itu otomatis gitu. At-taqdim la ala niyati takhir. Kita mengedepankan suatu lafaz tapi tidak diniatkan lafaz yang ada di depan itu berada di akhir. Tuh ya. Di sini nanti kalau di sini sih sebetulnya nggak ada nanti. Ya. At-taqdim ala niyati takhir dan taqdim la ala niyati takhir ini kebalik, sorry. Seharusnya yang ini at-taqdim ala niyati takhir. Yang ini baru at-taqdim la ala niyati takhir. At-taqdim ala niyati takhir. Jadi ketika kita mengedepankan suatu lafaz, dia tetap lafaz yang di depan itu tetap dia sebetulnya ada di akhir. Maksudnya gini, maf'ul bih dia biasanya di awal atau di akhir? Di akhir. Kemudian ada kalanya kita mengedepankan maf'ul bih kan? Tapi maf'ul bih yang dikedepankan dia tetap maf'ul bih. Gitu maksudnya. Walaupun di depan dia tetap apa? Maf'ul bih. Misalkan hada fariqon, hada fulanun fariqon. Kemudian dalam Al-Qur'an dikedepankan maf'ul bihnya fariqon hada. Fariqonnya tetap maf'ul bih enggak? Tetap maf'ul bih. Jadi maksud dari taqdim ala niyati takhir itu adalah ma yabqa hukmuhul i'rabi ba'da taqdimihi kama kana qabla taqdimihi. Jadi takdim ala niyati takhir maksudnya adalah lafaz yang dia tetap hukum i'rabnya. Kalau maf'ul bih walaupun dikedepankan tetap maf'ul bih. Kalau fa'il misalkan ya, dia berada di akhir, dia tetap fa'il dan seterusnya. Jadi lafaz yang dia tetap hukum i'rabnya walaupun setelah dikedepankan. Sebagaimana hukum i'rabnya sama sebelum dia dikedepankan. Itu ya. Yang mana ini, yang pertama ini at-taqdim ala niyati takhir yang akan kita bahas di dalam kitab itu. Yaitu nanti ada kalanya taqdim musnad ilaih wa ta'khiruhu. Ada taqdim musnad wa ta'khiruhu. Ada nanti taqdim muta'alliqat wa ta'khiruha. Itu ya. Oke, ini secara umum aja dulu, secara umum. Misalkan ya, yang sering dikasih contoh, na'buduka. Na'buduka. Kemudian ini kan kaf di sini kan dia fi mahalli nasbi kan, maf'ul bih. Kemudian ketika dikedepankan iyyaka na'budu. Iyyaka ya, yang tadinya dhamir muttasil jadi dhamir munfasil, dia tetap jadi maf'ul bih enggak? Tetap jadi maf'ul bih walaupun dia ada di depan. Jadi di kedepannya itu dia tetap diniatkan ada di akhir karena dia maf'ul bih ada di akhir. Hukum i'rabnya tetap walaupun sudah ada di depan. Itu ya. Berarti ini contoh dari taqdimul muta'alliqat, mendahulukan muta'alliqat fi'il yaitu maf'ul bih. Itu ya. Nanti kita kasih contoh-contoh lain lagi. Yang kedua, ada yang namanya mendahulukan lafaz, tapi ketika lafaz itu sudah didahulukan, itu tidak diniatkan ada di akhir lagi. Jadi berubah hukum i'rabnya. Jadi kalau ada lafaz kemudian berada di depan, berubah hukum i'rabnya. Misalkan yang tadinya dia khobar kemudian dikedepankan bukan jadi khobar lagi, tapi jadi mubtada. Kayak gitu misalkan nanti. Kita kasih contoh nanti. Ma la yabqa hukmuhul i'rabi ba'da taqdimihi. Jadi lafaz yang hukum i'rabnya tidak tetap, artinya sudah berubah setelah lafaz itu dikedepankan. Ya nanti di dalamnya juga ada pembahasan taqdim ba'dil alfad ala ba'd. Ya, mendahulukan suatu lafaz atas lafaz lain, tapi lafaznya bukan jadi lafaznya secara umum aja gitu. Lafaznya secara umum tidak menempati i'rab tertentu. Kita kasih contoh aja dulu yang ini supaya agak jelas. At-taqdim la ala niyati takhir. Contohnya misalkan di dalam Burda disampaikan ada kata huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu. Huwal habibu. Huwal habibu. Ada dua lafaz di sini. Huwanya menjadi mubtada, kemudian habibnya jadi khobar. Kemudian kalau kita rubah al habibu huwa, maka ini takdim la ala niyati takhir. Yang tadinya di sini di akhir kemudian dikedepankan, ini bukan di akhir lagi. Secara hukum i'rabnya juga udah berubah. Yang tadinya al habib jadi khobar, sekarang dia jadi mubtada.
Yang tadinya huwa jadi mubtada, sekarang dia jadi khobar. Kok bisa Ustaz? Karena lafad al-habib dia bentuknya ma'rifat. Ketika dikedepankan dia sah menjadi mubtada. Kecuali kalau khobarnya nakirah. Misalkan al-fa'ilu marfu'un, kemudian dikedepankan marfu'un. Marfu'un al-fa'ilu. Nah, itu nggak sah juga. Itu ya. Oke. Di sini contohnya huwal habibu sama al-habibu huwa. Ini sudah berubah. Apakah maknanya berubah? Berubah. Walaupun kelihatannya tidak. Dia adalah orang yang dikasihi. Al-habibu huwa itu nanti maknanya adalah yang dikasihi itu adalah dia. Walaupun kelihatannya sama, tapi detail inilah yang memang perlu diperhatikan oleh talibul balaghah, talib ilmu balaghah, ya. Contoh misalkan gini. Ada kaidah seperti ini. Dalam bab takdim la ala niyati takhir ada kaidah begini. Kalau ada ismu dzat ketemu dengan ismul makna, itu nanti akan memberikan faidah isbatus sifah lil mausuf. Nanti kita jelaskan dan praktekkan ke yang contoh ini. Tapi kalau antum temukan di dalam bab takdim la ala niyati takhir ada ismul makna ketemu ismu dzat, ya, ismul makna, ya, ismul makna ketemu isim dzat, maka nanti akan menimbulkan makna apa? Ta'yinul mausuf. Ta'yinul mausuf. Nah, kita lihat isim dzat kalau ketemu dengan isim makna, ya misalkan isim dzatnya ini apanya? Mubtada. Isim makna ini khobarnya. Maka nanti akan memberikan makna isbatus sifat lil mausuf. Menetapkan sifat atau menetapkan suatu makna kepada mausufnya, kepada isim dzatnya. Tapi kalau antum temukan ada isim makna jadi mubtadanya, isim dzat jadi khobarnya, maka nanti maknanya adalah menentukan siapa mausufnya. Nah, kita lihat. Misalkan di sini huwa, ini isim dzat karena menunjuk orang. Dia, itu isim dzat. Al-habib, ini isim makna karena menunjukkan kepada sifat. Maka makna dari huwal habib adalah menetapkan sifat habib, ya, menetapkan sifat habib yang disukai, yang dicintai itu adalah dia. Yang disukai atau yang dicintai adalah dia. Maka ketika dia yang disukai atau yang dicintai, maka bisa jadi dia cinta balik ke kita atau enggak, ya kan? Ya, karena dia yang menjadi objek yang dicintainya. Dia tidak mesti mencintai kita. Huwal habib, karena al-habib di sini nanti maknanya mahbub. Terus sekarang kebalikannya, ada isim makna al-habib, ini isim makna karena menunjukkan kepada sifat. Ketemu dengan isim dzat, maka maknanya adalah ta'yinul mausuf. Siapa yang dicintai itu ditentukan, oh dia yang dicintai. Nah, jadi berbeda tuh maknanya. Ditambah lagi nanti belum kita bahas alif lam di sini. Kalau ada khobar dimasuki alif lam, maka alif lamnya dinamakan alif lam jinsiyah. Yang mana kalau khobar dimasuki alif lam dan itu alif lamnya jinsiyah, maka akan memberikan faidah qasr. Akan memberikan apa? Faidah qasr. Kemudian kalau misalkan mubtada dimasuki alif lam, maka alif lamnya biasanya dia alif lam ahdiyah. Alif lam apa? Ahdiyah. Kalau alif lam ahdiyah itu tidak memberikan faidah qasr. Ini gambaran aja. Gambaran bagaimana kemudian ilmu balaghah mengkhidmat suatu kalam. Jadi menganalisa kalamnya sampai ke detail seperti itu. Itu ya. Dan ini nanti pasti akan berpengaruh ketika menafsirkan Al-Qur'an misalkan, memahami hadis-hadis Nabi dan seterusnya. Oke. Cuma di dalam buku nanti yang akan kita bahas yang ini, bukan yang ini. Ini nanti pembahasan tingkat lanjut. Cuma ana nyepil dikit-dikit aja, spill dikit-dikit. Adapun yang akan dibahas adalah yang ini nanti. Nah, di kitab itu yang membahas akan yang dibahas di sini nanti. Ya. Baik.
Coba kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifun rahimahumullahu taala wa nafa'ana Allahu bihim wa bi ulumi masyayikhina fid daraini amin ila an qala Al-babu tsalitsu fit taqdimi wat ta'khiri. Minal ma'lum annahu la yumkinu nutqu bi ajza'il kalami daf'atan wahidah. Jadi katanya kita udah paham, kita udah tahu bahwa kita enggak mungkin mengucapkan secara bersamaan ajza kalam. Misalkan ajza kalam terdiri dari mubtada dan khobar kan? Berarti ada dua kata. Mungkin enggak kita menyebutkan secara bersamaan dua kata ini? Enggak mungkin. Al-habibu huwa misalkan, atau huwal habib. Enggak mungkin itu. Enggak mungkin. Balla budda min taqdimi ba'dil ajza wa ta'khiril ba'd. Sehingga karena ketidakmungkinan itu, maka mesti ada yang didahulukan dan ada yang diakhirkan. Walaisa syai'un minha fi nafsihi aula bit taqaddumi minal akhar. Dan pada hakikatnya tidak ada satupun lafaz yang lebih dulu ya, atau lebih utama didahulukan atas lafaz yang lain. Jadi kalau meninjau suatu lafaz, tidak ada lafaz yang lebih didahulukan, lebih utama didahulukan atas lafaz yang lain. Apa? Lishtiraki jami'il alfad min haitsu hiya alfad fi darajatil i'tibar. Karena sama-sama lafaz, maka lafaz yang lain atas lafaz yang lainnya itu tidak ada yang lebih unggul untuk didahulukan atas lafaz yang lain, karena sama-sama lafaz. Ya, sama-sama lafaz semuanya. Fala budda li taqdimi hadza ala dzaka min da'in yujibuhu. Sehingga mesti ada alasan, mesti ada faktor yang mendorong siapa yang lafaz yang didahulukan. Ya, harus ada alasan. Harus ada alasan atau faktor pendorong yang membuat suatu lafaz lebih utama didahulukan atas lafaz yang lain. Yang pertama, faminad dawa'i. Ya, dan di antara alasan-alasan satu lafaz lebih berhak didahulukan atas lafaz yang lain adalah at-tashwiqu ilal mutaakhiri. Membuat mukhatab penasaran kepada lafaz yang berada di akhir. Ya. Jadi misalkan ada lafaz, kenapa kita dahulukan yang lain diakhirkan? Karena agar membuat si mukhatabnya itu, lawan bicara kita, penasaran kepada lafaz yang diakhirkan. Idza kana al-mutaqaddimu musy'iran bi gharabah, yaitu ketika lafaz yang berada di awal itu membuat ya atau memberikan kesan asing, gharabah. Ya. Contoh misalkan walladzi haratil bariyatu fihi. Nah, di sini lafaz hayawan berada di akhir. Sedangkan lafaz alladzi haratil bariyatu fihi itu berada di depan. Padahal kan bisa aja. Misalkan hayawanun mustahdatsun min jamadi berada di depan, bisa aja. Misalkan wa hayawanun mustahdatsun min jamadi huwallazi haratil bariyatu fihi. Misalkan kan bisa gitu aja. Tapi kita ingin membuat si mukhatabnya itu penasaran. Sehingga kita bilang gini, wallazi haratil bariyatu fihi. Nah, jadi katanya sesuatu, wallazi sesuatu, ya. Kan penasaran orang, sesuatu apa nih? Sesuatu yang membuat makhluk itu kebingungan, memikirkan sesuatu itu. Harat membuat kebingungan. Ya, al-bariyah atau yang bingung gitu. Al-bariyah itu makhluk maksudnya. Ya, jadi sesuatu yang manusia itu bingung memikirkan sesuatu itu. Apa? Orang kan penasaran. Yaitu hayawanun mustahdatsun min jamadi. Hayawan mustahdas maksudnya hayawan mustahdas itu menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Hayawan mustahdas maksudnya apa? Menghidupkan sesuatu yang sudah mati, min jamadi, dari jamad itu kan berarti sesuatu yang udah tidak memiliki nyawa kan, atau tanah dalam hal ini. Manusia kalau udah mati dikuburkan, kan udah jadi tulang berulang dan itu ya. Jadi kok bisa gitu?
sesuatu yang sudah mati kemudian dihidupkan lagi, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Itu kan gimana caranya? Nah, itu membuat orang bingung, kebingungan. Itu maksudnya. Ini contoh dari syair. Kalau contoh dari hadis gini aja yang gampang, misalkan. Salasatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Kan orang penasaran tuh. 3 hal. Kalau 3 hal ini ada di seseorang, maka seseorang ini akan menemukan manisnya iman, keimanan. Orang penasaran apa? Nah, baru disebutkan kan? Nah, itu maksudnya. Jadi mengedepankan salasun man kunna fihi wajada halawatal iman, kemudian baru disebutkan. Ya. Nah, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman, baru disebutkan satu persatunya. Atau misalkan contoh lain, salasatun tusyrikud dunya bibahjatiha. Jadi khobarnya muqaddam. Salasatun tusyrikud dunya bibahjatiha. Apa aja? Syamsud duha wa Abu Ishaq wal qamar. Nah, jadi asalnya Syamsud duha wa Abu Ishaq wal qamar, mubtadanya muqaddam. Nah, 3 hal ini ya, katanya itu menghiasi ataupun apa, tusyrik apa? Menyinari dunia. Bagai sang surya menyinari dunia. Jadi intinya berarti alasan pertama kenapa suatu lafaz didahulukan atas lafaz yang lain itu adalah agar membuat penasaran si mukhatab. Contoh walladzi haratil bariyatu fihi, ini contoh dari taqdim musnad ilaih. Jadi alladzi haratil bariyatu fihi itu musnad ilaihnya, kemudian musnadnya adalah hayawanun mustahdasun min jamadi. Yang kedua, alasan ya, kenapa satu lafaz didahulukan atas lafaz yang lain, yaitu ta'jilul masarrah awil masaah. Ya, mempercepat kabar gembira atau mempercepat kabar buruk. Contoh yang mempercepat kabar baik, al-afwu anka sadara bihil amru. Jadi yang dikedepankannya adalah kabar gembiranya dulu, al-afwu anka. Nah, kata maaf darimu, misalkan sadara bihil amru, menyelesaikan segala masalah. Nah, di sini diartikannya sadara bil amr, ya udah diartikannya apa? Menyelesaikan masalah. Atau kalau kita misalkan kan awail udah keluar tuh nilai-nilai awail kan? Nah, kita sampaikan ke dia, mubarak lakum. Nah, mubarak lakum. Nah, itu merupakan contoh daripada apa? Ta'jilul masarrah. Ya, ta'jilul masarrah. Kan bisa aja kita bilang lakum mubarak. Nah, kan bisa aja, tapi kita ingin mengedepankan kabar gembira dulu. Mubarak lakum. Nah, kayak gitu. Atau alfu mabruk misalkan, ya. Kalau contoh dalam Al-Qur'an itu afallahu anka lima adzinta lahum. Nah, di sana taqdimul musnad, afallahu anka. Kemudian contoh yang mengedepankan apa? Kabar buruk. Al-qisasu hakama bihil qadi. Kan bisa aja gini sebetulnya. Hakamal qadi bil qisas. Kan bisa aja kan? Tapi sekarang di sini kondisinya kita ingin memberikan kabar buruk kepada penjahat itu. Kita bilang ke dia, al-qisas hakama bihil qadi. Kan dia kaget. Karena kata qisas udah di depan. Tapi kalau misalkan kita bilang gini, hakamal qadi, dia agak santai dulu kan? Ada kesan dia santai dulu. Hakamal qadi bil qisas. Kabar buruknya di akhir. Itu, ya. Atau kalau dalam Al-Qur'an gini contohnya. Mengedepankan kabar buruk dulu. Fawailun lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim. Wah, langsung fawailun. Atau bilang tiba-tiba awal ayat wailun lil mutaffifin. Jadi kasih kabar buruk dulu. Nah, supaya dia kaget ya, khususnya al mutaffifinnya ini kaget dan takut. Baik, yang ketiga, yang halaman selanjutnya, wa kaunul mutaqaddimi mahattal inkari wa ta'ajjub. Oke, sebelum yang ketiga, udah nanti kita baca dulu deh yang ketiga. Wa kaunul mutaqaddimi mahattal inkari wa ta'ajjub. Lafaz yang berada di depannya itu merupakan tumpuan rasa keingkaran atau ke apa? Ta'ajjub di sini apa? Keheranan.
Jadi lafadz yang di depan ini yang dia menjadi sebab si mutakalim itu heran. Itu ya. Lafadz yang di depannya ini apa? Menjadi sebab si mutakalim keheranan atau mengingkari kelakuan si mukhatabnya. Misalkan di sini. Contohnya, aba'datu litajribah. Ba'datu litajribah ini lafadz yang berada di awal, mutaqaddimnya. Ya. Berarti di sini contoh dari taqdim muta'alliqat. Taqdim apa? Muta'alliqat. Karena ba'datu litajribah ini keterangan kan? Tankhadi'u bihadhihi zakharif aba'datu litajribah. Apakah setelah sering latihan kamu masih tertipu dengan hal ini? Gitu ya. Apakah setelah sering latihan kamu masih tertipu? Jadi gini maksudnya. Atau contoh yang lebih gampangnya gini, lebih simpelnya. Aba'datu lis sanawat lam tafham misalkan. Aba'da tulis sanawat lam tafham. Di sini ada lafadz yang didahulukan, yaitu ba'da tulis sanawat, setelah bertahun-tahun lamanya. Ini takdim muta'alliqat. Lam tafham ini kan musnad ilaih berada di akhir. Jadi mendahulukan muta'alliqat. Yang mana lafadz yang berada di awal ini merupakan sebab kenapa si mutakalim ini keheranan. Gini maksudnya. Misalkan kita punya murid atau ya punya anak didik lah. Anak didik ini misalkan pertama kali belajar nahwu. Pertama kali. Tahun pertama dia belum paham. Kita masih toleran kan? Oh nggak apa-apa. Tapi setelah bertahun-tahun misalkan dia nggak paham-paham, kan keheranan kita kan? Terus kita bilang gini, aba'da tulis sanawat lam tafham. Udah bertahun-tahun ente belum paham juga. Nah gitu maksudnya. Jadi lafadz yang di depannya itu dia menjadi sebab keingkaran atau keheranan si mutakalim. Kok nggak paham-paham gitu. Ya. Ini contoh daripada yang ketiga. Jadi ada kalanya alasan kenapa lafadz itu berada di depan, karena lafadz yang berada di depannya itu menjadi sebab si mutakalim keheranan terhadap kelakuan si mukhatab. Gitu ya. Misalkan aba'da liltihaq bil azhari syarif takhtalit misalkan takhtalit bin nisa. Nah itu apa? Keheranan. Kita perlu heran. Kok bisa setelah antum jadi al-azhari, talib azhar, masih ikhtilat sama perempuan? Ini heran kita. Aba'da iltihaq bil azhari syarif takhtalit bin nisa. Gitu ya misalkan. Baik, selanjutnya yang keempat, alasan suatu lafadz berada di depan gitu ya, didahulukan atas lafadz yang lain adalah suluku sabilit taraqi. Suluk sabil at-taraqi supaya maksudnya kalamnya sistematis. Ya, suluk sabilit taraqi supaya apa? Kalamnya sistematis supaya kelihatan step by step, kelihatan. Gitu ya. Seperti contohnya misalkan al-ityanu bil am awalan. Kalau kita membuat misalkan suatu kerangka paragraf, kan kita misalkan menyebutkan problematika yang umum dulu, kemudian baru ke permasalahan yang detailnya. Al-ityan bil am, kita datangkan lafadz yang umum dulu, kemudian baru setelah itu datangkan lafadz yang khas. Kenapa? Li'annal am idza dzukira ba'dal khas la yakunu lahu faidah. Karena kalau antum menyebutkan lafadz am setelah menyebutkan lafadz khas, maka lafadz amnya ini enggak memiliki faidah. Contoh misalkan hadzal kalamu sahihun. Menyebutkan lafadz sahih dulu karena sahih ini masih umum. Karena sahih itu bisa jadi fasih atau ghair fasih. Kemudian setelah menyebutkan lafadz sahih, yang mana dia lafadz umum, lebih ke yang khusus, yaitu lafadz fasih. Karena lafadz fasih itu pasti sahih. Itu ya. Tapi apakah semua lafadz fasih itu baligh? Tidak. Itu ya.
Kemudian setelah lafaz fasih disebutkan lafaz yang lebih khusus lagi, yaitu lafaz baligh. Hadzal kalamu sahihun fasihun balighun. Ini boleh. Tapi kalau antum sebutkan lafaz yang khusus dulu, hadzal kalamu balighun, kemudian antum menyebutkan lafaz yang lebih umum, sahihun, fasihun, sahihun, itu nggak bisa. Kenapa? Karena kalau udah kalam itu balik, pasti fasih, pasti sahih. Maka ketika menyebutkan lafaz fasih, menyebutkan lafaz sahih nggak ada gunanya. Karena fasih dan sahih itu udah tercakup dalam lafaz balik. Ya. Fa idza qulta, misalkan antum bilang fasihun baligh, hadzal kalam fasihun baligh, la tahtaju ila dzikri sahih. Kamu enggak perlu menyebutkan lafaz sahih lagi. Wa idza qulta baligh, misalkan kita bilang hadza kalamun baligh, maka kita tidak perlu menyebutkan lafaz sahih dan lafaz fasih lagi, gitu ya. Ini secara umum, ya kaidah umumnya. Karena nanti di dalam Al-Quran ada juga menyebutkan lafaz umum itu berada di akhir. Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat. Kan itu dari yang khos li, kemudian lebih ke yang agak umum lidayya, kemudian lebih umum lagi liman dakhala baitiya mu'minan, kemudian ke yang lebih umum lagi walil mu'minin wal mu'minat. Berarti kalau keluar dari kaidah umum, berarti ada nuktah, ada poin sir balaginya. Yang kelima, alasan didahulukannya satu lafaz atas lafaz yang lain adalah mura'atut tartib al-wujudi. Ya. Menjaga ibaratnya memperhatikan lafaz yang dia dulu lebih ada. Tartib wujudinya mana yang lebih dulu. Contoh misalkan la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Sina itu nuas, ngantuk. Lafaz sinah didahulukan atas lafaz naum. Nah ini contoh yang takdim ba'dil alfad ala ba'd. Yang takdim ba'dil alfad ala ba'd ini bisa ada yang di sini, ada yang di sini boleh. Ini lebih fleksibel. Oke, kalau dipikirkan mana yang lebih dulu, ngantuk dulu atau tidur dulu? Ngantuk. Maka di sini didahulukan lafaz sinah, kemudian baru naum. Enggak kebalik. Kemudian misalkan contoh lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa. Mana yang lebih dulu didahulukan? Yang diciptakan. Nah, jin dulu. Karena tertib adanya itu jin dulu baru kemudian manusia. Contoh lain misalkan ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa lafaz na'budu didahulukan atas lafaz nasta'in? Kenapa kita beribadah dulu kemudian baru meminta tolong? Gitu kan? Padahal ibadah butuh pertolongan juga. Nah, di situ mendahulukan na'bud atas nasta'in. Taqdimul wasilah ala apa? Alal hajah. Taqdimul wasilah alal hajah. Nanti kalau teman-teman khususnya yang ngambil tafsir itu nanti coba teman-teman baca kitab namanya Al-Masalus Sa'ir fi Adabil Katibi Wasyair. Ya, punyanya Imam Ibnul Athir. Di sana nanti dijelaskan kenapa suatu lafaz di dalam Al-Qur'an didahulukan atas lafaz yang lain. Kenapa ini didahulukan atas lafaz ini? Nah, itu nanti ada alasannya. Seperti takdim sabab alal musabbab. Takdim tadi itu apa? Takdim wasilah alal hajah. Takdim apa lagi misalkan? Takdim di sini takdim tartib wujudi dan seterusnya. Tadi contoh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa na'budu didahulukan atas nasta'in? Karena takdimul wasilah alal hajah. Takdimul wasilah ala talabil hajah anjah ala talabil husul, atau anjah fi talabil husul. Jadi kalau antum mendahulukan wasilah atas permintaan antum, itu akan lebih cepat berhasilnya. Kalau antum punya keinginan, coba jalani wasilahnya dulu, akhdul asbab dulu. Nah itu nanti lebih gampang. Jangan langsung minta dulu ke Allah, coba dulu deketi Allah dengan cara beribadah. Nah baru nanti insya Allah permintaan-permintaan kita akan lebih
mudah diberi. Itu contohnya salah satunya. Baik, ini contoh mura'atut tartib al-wujudi. Yang keenam, ada kalanya didahulukan lafad atas lafad yang lain. Itu tujuannya adalah an-nassu ala umumi salbi atau salbil umum. Ya, memberikan faidah umumus salab. Umumus salab ini makna istilah lainnya adalah syumul nafi. Syumulun nafi atau al-kulliyah kalau istilah mantiknya gitu ya. Kalau salbul umum itu maknanya adalah apa? Nafyus syumul atau istilah mantiknya apa? Al-kul. Ya. Al-kul. Apa katanya? Al-kullu hukmuna 'alal majmu'i ka kullu dzaka laisa dawuqu'i wa haitsu ma li kulli fardin hukima fa innahu kulliyatun qad ulima. Kita baca dulu nih. Contoh umumus salab. Umumus salab itu artinya yang bermakna kulli gitu ya, kulliyah. Ya, atau syumulun nafi. Yaitu dengan cara yakunu bi taqdimi adatil umum ala adatin nafi. Dengan cara mendahulukan adatul umum. Adatul umum itu apa? Lafad kullun. Didahulukan atas adatin nafi. Seperti contoh kullu dzalika, kullu adat umum didahulukan atas lafad nafi lam. Kullu dzalika lam yakun. Maka ini contoh dari umumus salbi atau syumulun nafi. Apa syumulun nafi itu? Berarti nafinya itu komprehensif, semua ternafikan, ya. Ai lam yaqa hadza wala dzaka. Contoh dari kullu dzalika lam yakun ini kan contoh hadis Nabi itu kan. Aku siratis shalah am nasita ya Rasulullah. Nah, karena waktu itu Rasulullah apa? Salat zuhur ya, 2 rakaat. Kemudian ada siapa? Sahabat yang bernama apa siapa? Dzuliyadain. Nah, Dzuliyadain kemudian nanya, aku siratis shalah am nasita ya Rasulullah. Kamu sholat 2 rakaat ini Rasulullah dikosor atau kamu lupa? Kemudian kata Rasulullah, kullu dzalika lam yakun. Maksudnya apa? Bukan dikosor, bukan juga apa? Lupa. Atau bukan kosor dan lupa, bukan. Gitu ya. Berarti ini contoh dari umumun nafi atau umum salab. Atau istilah lainnya apa? Kulliyah. Wasani, sedangkan contoh yang kedua yaitu salbul umum, nanti kita jelaskan lebih detail lagi. Yakunu bitaqdimi adatin nafi, berarti ada adat nafi dulu, baru kemudian ada adat umum kullu. Contoh lam yakun kullu dzalika, maka maknanya adalah lam yaqa al majmu. Ya, kelompok itu, sekelompok itu nggak ada gitu maksudnya. Maka ini masih ada kemungkinan sebagiannya masih terjadi. Wa yahtamil nafyu kulli fardin, dan juga bisa berkemungkinan maknanya adalah menafikan semua individunya. Nah, kita jelaskan dulu. Ana hapus yang sebelah sini ya. Udah ada yang foto tadi. Udah ya. Umum asal, umum salbi atau syumul an-nafi, atau istilah lainnya apa? Al-kulli gitu ya, atau al-kulliyah. Kemudian ada salbul umum atau nafyus syumul, atau lafad al-kul, lafad kul. Oke. Untuk
susunan daripada nafi, ya, umum salab atau syumulun nafi. Berarti tadi katanya apa dulu? Lafad kulnya dulu ya. Lafad kul plus apa tadi? Adat nafi. Adatun nafi. Maka ini ketika ada lafad kul kemudian plus adat nafi akan memberikan faidah umum salab atau syumulun nafi. Contohnya misalkan kullul qaumi lam yahdur. Kullul qaumi lam yahdur. Semua kaum itu, semua kelompok itu tidak hadir. Maka tidak ada satupun yang hadir. Ya, baik secara personalnya, individunya atau kelompoknya nggak ada yang hadir. Ya. Makanya di sana di apa? Di mantik itu bilangnya apa? Wahai tsuma likulli fardin hukima fa innahu kulliyatun qad ulima. Ya. Sedangkan untuk salbul umum maupun nafi syumul atau lafad kulli berarti ada adat nafi dulu plus lafad kul atau umum, maka akan memberikan faidah salbul umum atau nafi syumul. Contohnya misalkan tinggal dibalik, lam yahdur kullul qaum. Tidaklah hadir semua kaum. Ketika disebutkan seperti ini masih ada kemungkinan memang secara kelompoknya kaum itu tidak hadir. Tapi secara individunya bisa ada yang hadir. Itu bedanya ya. Kalau istilah Imam Akhdarinya bilang apa? Al-kullu hukmuna alal majmu'i. Al-kullu hukmuna alal majmu'i. Ketika kita menghukumi kelompoknya, ya, bukan individu-individunya, maka itu disebut kul. Cuma yang menjadi pertanyaannya gini, ini bisa jadi PR nih. Kenapa kemudian Imam Akhdari mencontohkan lafad kul, al-kullu hukmuna alal majmu'i, kullu dzaka ka kullu dzaka laisa dza wuqu'i. Ada lafad kul, kullu dzaka, kemudian ada adat nafi. Bukankah tadi katanya kalau ada lafad kul plus adat nafi itu masuknya ke kulli, bukan ke kul? Kenapa Imam Akhdari mencontohkannya untuk lafad kul itu kullu dzaka laisa dzawuqi. Padahal tadi misalkan kullu dzalika lam yakun, itu contoh kulli kan, kuliah kan? Tapi kenapa di sini Imam Akhdari menyebutkan ketika menjelaskan lafad al-kullu hukmuna 'alal majmu'i, kemudian beliau mencontohkan ka kullu dzaka laisa dzawuqi. Itu ya. Paham enggak pertanyaannya? Ya. Kenapa kok ini contoh yang ini enggak dimasukkan ke yang sini, tapi dicontohkannya ke yang al-kul? Itu ya. Nanti besok atau pertemuan selanjutnya Anda pengen dengar jawaban dari antum. Siapapun itu. Oke, lanjut. Mana tadi itu? Oke, selesai untuk an-nassu ala umumi salbi atau salbul umum. Jadi ada kalanya lafad kul diawalkan, ada kadangnya kul diakhirkan. Nah, ketika mentakhirkan lafad seperti ini salah satu alasan kenapa lafad-lafad tertentu itu didahulukan atas yang lain. Yang ketujuh, bisa jadi alasan dari mendahulukan satu lafad atas lafad yang lain adalah wa taqwiyatul hukmi idza kana al-khabaru fi'lan. Kalau musnadnya atau khobarnya berbentuk fi'il, kemudian khobarnya berada setelah musnad, berarti khobar muakhir biasa ya, khobar biasa bukan khobar muqaddam, maka bisa memberikan faidah atau alasannya adalah taqwiyatul hukmi, untuk memperkuat hukum, memperkuat isnad. Contohnya di sini al-hilalu dhahara. Wa dzalika, kenapa bisa memberikan faidah taqwiyatul hukmi?
litakarruril isnad. Nah, gini maksudnya. Kalau antum cuma bilang zahara al-hilal, zahara al-hilal, maka kita mengisnadkan zahar kepada hilal cuma sekali doang. Zahara al-hilalu, selesai. Pengisnadannya cuma sekali. Tapi kalau antum balik al-hilalu zahara, di sini pengisnadannya ada dua kali. Pertama, kita mengisnadkan hilal kepada zahar, kemudian zahar memiliki dhamir huwa kembali ke hilal. Ada dua, hilal ke zahar, zahar huwa ke hilal. Makanya lebih kuat ketika di sini misalkan khobarnya berbentuk fiil. Nah, ketika berbentuk fiil khobarnya, maka itu bisa memperkuat hukumnya, ya, taqwiyatul hukmi. Baik, selanjutnya alasan selanjutnya satu lafaz dia didahulukan atas yang lafaz yang lain adalah at-takhsis. Contoh, ma ana qultu atau iyyaka na'budu, tadi udah gampang lah ya. Iyyaka na'budu, na'buduka, itu kalau iyyaka na'budu bermakna takhsis atau hasr atau apa? Qasr. Nanti kita bahas pembahasan detailnya di pembahasan qasr insyaallah. Ma ana qultu, misalkan, apa bedanya antum bilang ma ana qultu hadza dengan ma qultu hadza? Nah, misal di sini ada dua kalam. Ada yang bilang ma ana qultu hadzal kalam, misalkan, dengan ma qultu hadzal kalam. Di kalam pertama ini ada taqdimul musnad ilaih. Ana qultu, taqdimul musnad ilaih. Kalau ini takhirul musnad ilaih atau taqdimul musnad. Apa bedanya ketika antum bilang ma ana qultu hadzal kalam dengan ma qultu hadzal kalam? Kalau antum bilang ma ana qultu hadzal kalam, artinya hanya saya yang tidak mengucapkan kalam ini. Berarti ada orang yang sudah mengucapkan kalam. Misalkan kalamnya apa? Misalkan kalamnya apa? Misalkan kalamnya udah fa'il marfu, misalkan al-fa'il marfu. Berarti udah ada orang yang bilang al-fa'il marfu. Ya, tapi yang bilang itu bukan saya, orang lain. Berarti menafikan saya mengucapkan kalam ini, mengisbatkan kalam itu diucapkan oleh orang lain. Tapi kalau antum bilang ma qultu hadzal kalam, itu artinya di sini dia kalamnya belum tentu diucapkan atau sudah diucapkan. Saya tidak mengucapkan kalam ini, tapi kalamnya berarti ada yang sudah diucapkan atau tidak, ada kemungkinan itu, gitu ya. Karena ketika kita maqultu hadzal kalam, saya menafikan saya tidak mengucapkan kalam ini, tapi tidak mengisbatkan kalam ini ke orang lain. Kalau yang atas ma ana qultu hadzal kalam, hanya saya yang tidak mengucapkan kalam ini, berarti ada orang lain dong. Tapi kalau yang ini dia cuma menafikan saya tidak mengucapkan kalam ini tanpa mengisbatkan orang lain mengucapkan kalam itu. Paham gak bedanya? Gitu ya. Masih bingung? Nanti diulang-ulang lagi aja. Nanti di apa? Di bab qasar kita bahas ulang lagi insyaallah ya. Karena di bab qasar nanti ada taqdim mahaku takhir. Ada taqdim mahaquhu apa? Takhir. Nah, di sana kita nanti bahas. Yang kesembilan, alasannya adalah al-muhafadzah ala waznin aw saja, menjaga kesesuaian wazan atau sajak. Contoh yang pertama, idza nataqas safihu fala tujibhu fa khairun min ijabatihi sukutu. Mahal syahidnya adalah lafaz khairun. Khairun ini musnad, khabar. Berarti di sini contoh takdim musnad.
Kenapa musnadnya didahulukan? Mana musnad ilainya? As-sukut. Asalnya fas-sukutu khairun min ijabatihi. Itu. Kenapa didahulukan musnadnya? Agar wazannya sesuai. Gitu ya, agar wazannya sesuai. Kemudian nanti qafiyahnya juga sama di setiap baitnya. Idza nataqas safihu fala tujibu fa khairun min ijabati sukutu, katanya. Kalau orang bodoh itu ngomong gitu kan, ngedebat-debat kita misalkan, fala tujibu, udah enggak usah dijawab. Kenapa? Karena jawaban yang terbaik adalah dengan diam. Mendiamkan dia itu adalah jawaban yang terbaik. Yang kedua, contoh yang riayatul fasilah atau tanasubul fasilah. Khudhuhu faghullu tsummal jahima sallu ila akhiril ayah. Mahal syahidnya adalah tsummal jahima sallu. Di sini ada takdim muta'alliqat, yaitu al-jahim. Sebetulnya asalnya summa sallu al-jahima. Summa sallu al-jahima. Cuma agar sesuai, enak didengar, ya, khudhuhu faghullu, maka dikedepankan muta'alliqatnya, tsummal jahima sallu. Walam yudhkar likullin minat taqdimi wat ta'khiri dawa'in khassah. Jadi di sini katanya sengaja enggak disebutkan mana alasan takdim, mana alasan takhir. Kenapa? Li'annahu idza taqaddama ahadu ruknail jumlah ta'akhkhara al-akhar. Karena otomatis kalau satu bagian jumlah